Wah ini ya tuh, kalau pandangan orang yang wali yang ada berbaju, kalau menurut ketentuan agama itu haram orang ada berbaju, karena salah satunya harus menutup aurat, ya kan? Tapi nyatanya dia tidak menutup aurat. Wali, coba berikan penjelasan sama kami yang seperti itu. Nah jadi kita cara pandang itu tidak bisa mengeneralisir seolah-olah orang ya sembahyang harus pakai baju, ya betul. Tapi kalau ada orang-orang tertentu nggak bisa kita protes. Kalau sudah wali yang jadab itu kan nggak berlaku syariat. Kalau wali apa kayak yang di Banjar itu, yang bila sedih mandi di Telanjang itu, mandi di sungai, otot di atas itu stok semua, ada awal lewat. Iya kan? Iya. Ada wali apa kan? Ya Telanjang gue. Jadi mandang orang tua hati-hati. Habib itu kalau bacaan mana jelas orang banyak gak suka. Aku tahu banyak orang protes sama aku pas aku tolak imamnya itu diganti. Habib itu kalau baca itu kalau jelas ada kabul mati. Iya itu memang. Kalau kita ilmu masih separuh-separuh, kayak aku ini separuh-separuh, orang nggak bisa ngikuti ilmunya dia. Kalau orang sudah tajam, tahu apa yang bicara, tahu sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus setelah doa akhir sholat itu kan ada namanya doa setelah sholat kan memilihkan itu kan banyak doanya. Batin itu berarti ya itu apa? Dia sudah paham apa isinya gitu loh. Nah kita kan mana bacanya harus jelas soal itu. Wah, kalau orang yang sudah tembus itu sama kita baca koran itu. Ada yang membuat padahal kita tahu di isinya. Karena apa? Di dalam bacaan Al-Quran itu kan sebenarnya kalau yang hari-hari kita baca itu kan tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Coba pernah nggak mau bacaan yang berubah? Nggak ada kan? Soalnya kan berubah itu aja kan. Al-Quran begitu itu aja kan. Jadi kita baca. Cuma tinggal pengaplikasiannya aja yang harus kita sesuaikan gitu. Itu bacaannya. Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Nah, itu kan begitu terus. Tidak ada yang kita mau ubah. Mau berubah Alif Lam Ra, baik. Bisa. Ya Alif Lam Mim. Tinggal dari penerjemahan itu yang kita sekarang ini tinggal yang kita katakanlah perilaku kita. Jangan itu kamu. Besar. Tidak ada besar. Sekarang orang menggoreng sana. Tapi ada ayat yang menyatakan bahwa kalau kau ingin mengetahui sesuatu, tanyakan kepada ahlinya. Itulah ayat menggoreng sanggar. Alat cara menggoreng sanggar, tanyakan kepada ahlinya. Kan begitu. Nah, selesai sudah perkara apa yang mau tidak ada memang. Nah, tanyakan kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Tukang sanggar. Itulah penjabarannya sih. Memang secara detail tidak ada. Sholat adakah di dalam Quran? Tidak ada mendetail bahwa rukun sekian itu tidak ada dalam sholat. Di dalam Quran tidak ada tata cara sholat yang menyatakan begini tidak ada. Tapi Rasulullah menjelaskan. Itulah kayak Nabi diutus Isra Mi'raj itu kan diutus bagaimana tata sholat. Karena sholat para nabi itu berbeda-beda. Ada yang cuma berdiri aja sholatnya. Ya kan? Tata cara sholat itu berbeda-beda. Kalau Nabi sudah ada ketentuan, ada maksud itu. Apa yang dimaksud dengan ruku, apa yang dimaksud dengan sujud, apa yang dengan duduk menekan garis, ada yang memutus petunjuk itu Nabi aja yang tahu. Gerak-gerakan itu Rasulullah semua itu rahasia. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengupas arti bersujud apa, arti ruku apa. Takbir itu apa, itu orang-orang tertentu aja yang bisa tahu, dan itu dalamnya harus dalam. Sujud itu kita harus menghamba, itu yang kita tahu. Ruku itu apa? Kita belum tahu. Ruku itu kan ibaratnya kalau kita menghadap raja kan ruku sujud. Terus yang kita tahu runduk begini setelah bacaan itu ada maksud apa? Pak, sudah. Seperti itu kan.
terus kaki kalau untuk kenapa nggak terlimpah aja sih nggak masih harus begini gitu. Itu ada maksud. Nah itu Allah Taala di dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada Rasulullah yang menjelaskan itu semua. Rasulullah. Makanya apa yang dikerjakan Rasulullah itu urusan kita. Terus katanya kalau orang makrifat tidak pernah sholat tuh kayak apa? Makrifat tidak pernah sholat. Nah itu kan. Artinya orang sholat ini kan kadang-kadang kan gayanya kan berbeda-beda stylenya. Kadang-kadang ada yang Allah ada yang stylenya berbeda-beda karena dia punya tujuan. Bolehlah disalahkan kayak gitu. Gak bisa juga, siapa yang bisa menyalahkan? Hanya ulama-ulama tertentu yang kita mengikut azabnya orang banyak itu bagaimana, adabnya sholat yang baik itu bagaimana, itu kan ada ulama-ulama yang tersendiri. Oh ini yang bagus seperti ini, oh yang bagus seperti ini. Yang kayak di Mekah tuh kan sembarang macam-macam manusia ya. Tidak bisa kita sebutkan karena mereka sudah punya imam masing-masing, punya adab yang jelas tidak boleh mengingkari daripada bentuk sholat itu sendiri. Kalau gerak-gerakan teknis saja sebenarnya, ada yang di bahu, ada yang di perut, ada yang di dada, itu kan teknis saja. Ada yang kadang-kadang garuk-garuk, itu kan teknis saja semua. Nah sekarang dengan imam-imam itulah menyempurnakan bentuk-bentuk sholat. Sholat dengan gerak, ada gerakan yang membatalkan, ada gerakan yang tidak membatalkan. Bagaimana kalau gerakan 3 kali begini itu. Jadi para imam itulah yang meluruskan. Bagaimana kalau buang air kecil, tentu itu buang angin itu jangan batal, tidak bisa diganggu-gugat. Yang membatalkan itu sudah bisa diganggu-gugat, sudah terbuat. Itu kan untuk orang yang sempurna. Kalau misalnya orang itu sakit, misalnya stroke, kayak mana sholatnya? Nah itu, makanya diajarkanlah semudah-mudahnya orang sholat itu kan bisa berbaring, sambil semudah-mudahnya orang yang tidak bisa sholat. Jadi kalau kita masih sehat, sholat ikutilah ajaran Rasulullah. Kalau memang tidak bisa, dengan perasaan pun itu pun bisa sholat, tapi karena dengan kondisi tadi. Jangan kita sehat tapi mengikuti kondisi sakit. Kalau kita bisa, makanya sholat itu diwajibkan orang berjamaah, harus ke masjid. Kenapa? Disitulah kita bisa melakukan nilai ibadah kita itu lebih tinggi dari ibadah yang ada dilakukan di rumah. Karena nilai silaturahminya jalan di situ. Intinya silaturahminya itu. Silaturahminya itu jalan di situ. Berbeda dengan di rumah. Di rumah itu kan jadi hablum minan nasnya jalan, hablum minawnya jalan, tidur jalan. Kalau kita melakukan ibadah dengan jamaah. Beda dengan kita melakukan ibadah di rumah kan kita nggak ada apa-apa. Kecuali kita punya jamaah keluarga, nggak ada masalah. Kita punya keluarga besar dan saya sebagai imam, saya harus memimpin sholat itu tidak ada masalah. Gitu. Karena kondisi mungkin di luar berbahaya, boleh-boleh aja dilakukan di rumah. Weh, mantap. Ini ketua yayasan Haji Muhammad Yusuf yang punya majelis. Beliau berpendapat yang pertama tentang berhati-hati, jangan mudah menyalahkan bacaan orang karena kita tidak tahu sampai kepada Allah bisa jadi orang itu makomnya lebih tinggi. Jadi nggak bisa kita ini udahnya kurang, rohnya kurang. Ya orang yang nanti berarti orang yang kidal itu berarti selama ini sholatnya nggak diterima, nggak bisa juga. Atau ada orang yang bisu yang nggak bisa menyebut, bagaimana dia bisu? Nggak bisa juga dia nggak diterima. Kan orang bisu itu nggak bisa kita dengar bahasanya. Padahal dia pilat mungkin, ya, tapi nggak bisa. Tapi diterima sama Allah Taala. Jadi kalau saya gambarkan sebagai seorang ada seorang ulama yang menyatakan kalau ibaratnya kalau orang lihat wajah wanita itu, kalau cantik itu dilihat itu wajah. Tapi kalau dilihat dari batinnya itu orang yang bahasanya itu bagus itu. Jadi kalau orang melihat itu jangan melihat fisiknya, fisiknya, tapi lihat kebatinannya itu orang itu yang lebih ngena. Sekarang banyak kok orang berbolang-bolang besar-besar, tapi begitu surma itu tidak bisa apa-apa.
Justru orang-orang yang berbekal tapi bacaannya lebih bagus, bahkan ke tingkat keagamaannya juga lebih bagus. Itu yang harus kita waspadai. Jadi kita jangan tertipu dengan casing sekarang. Jadi banyak orang sekarang kiai YouTube juga banyak, dia dengan bahasa dapatkan ilmu dengan YouTube sedikit, lalu dia seolah-olah sudah pintar bisa menyampaikan sesuatu. Kalau orang lain juga nggak bisa. Yang bagus adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri. Itu dulu yang utama. Belajar memperbaiki diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, itu yang penting. Jangan kita belajar memperbaiki diri orang. Oh iya, At-Tahrim ayat 6. Jangan kita Jagalah dirimu dan keluargamu dulu. itu dulu. Perbaiki diri kamu. Kalau saya selama ini saya kan tidak pernah menyampaikan ini kepada orang lain. Saya akan perbaiki diri. Bagaimana sholat saya, bagaimana puasa saya, bagaimana ibadah saya, bagaimana amal saya. Itu yang saya perbaiki itu. Jadi jangan lagi kita melihat orang lain, oh itu nggak pernah sholat, nggak usah. Itu urusan Allah Ta'ala, semuanya urusan Allah. Semuanya urusan Allah, segala satu urusan Allah. Kita nggak perlu mencampur urusan Allah. Yang penting diri kita, perbaiki diri kita sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, apa yang beliau ajarkan kepada umatnya, itulah yang kita ikuti. Karena kalau insya Allah kalau kita mengikuti dua saja ikuti Al-Quran dan hadis, selamat hidup kita. Al-Quran kita baca, kita aplikasikan, kita jalankan. Terus apa maksudnya Pak Saiful? Jangankan pintar, bodoh pun kada punya, yang sering Tian kasih itu. Nah itu sebenarnya bahasa yang artinya kepintaran itu kan memang itu artinya kita bertafakur bahwa kita ini orang yang rendah. Kita orang yang rendah, artinya janganlah kita menilai orang itu orang-orang tidak pintar, karena kepintaran itu hanya Allah yang punya, kebodohan itu hanya hamba aja yang punya. Jadi jangan disamakan dengan orang ini. Nah ini, jadi orang sulit untuk menilai hal-hal seperti itu. Orang membaca bahasa filsafat. Kalau kita kembalikan semuanya karena Allah, segala kepintaran itu hanya Allah. Kelebihan itu yang maha kuasa Allah, yang maha besar itu Allah. Kita ini hamba. Jadi kalau kita bicara kita tidak pintar, tidak. Tapi kalau kita bodoh pun tidak. Karena kalau kita berpegang karena Allah Ta'ala gitu. Semuanya sudah gerak-gerik Allah Ta'ala. Kita tidak punya apa, kita tidak punya daya dan upaya. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Jadi hanya seongkok manusia yang tidak apa-apa, nah semua dikembalikan, kita ciptakan Allah dan kembalikan karena Allah. Jadi janganlah kita berlaku seolah-olah kita segala-galanya, tidak. Kita ini hanya sedebu dunia yang ada di dunia ini, debu titik kecil kita. Makanya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dikasih Allah, maksudnya kan mendekatlah kepada diri Allah. Karena semua apa yang kita lakukan ini karena Allah Ta'ala. Semua karena Allah Ta'ala, bukan karena kita, bukan karena saya, bukan karena Allah Ta'ala. Yakin itu. Karena salah satu zikir itu adalah selalu mengingat apa yang kita kerjakan itu karena Allah Ta'ala. Saya duduk sini karena Allah Ta'ala, saya bisa begini karena Allah Ta'ala. Itu semua. Itu salah satu bentuk zikir yang terkecil yang bisa disebutkan, yang sering kita sebutkan dengan zikir la ilaha illallah. Itu zikir, itu betul-betul zikir. Tapi kalau kita meniatkan saya kesini itu karena Allah Ta'ala, saya disini karena Allah Ta'ala, itu bagian daripada zikir. Insya Allah kalau selalu kita mengingat dengan Allah Ta'ala, itu hidup kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang nanti husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, itulah dia